Salam sehat kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Pada bulan Oktober di setiap tahunnya, di minggu kedua setiap hari Kamis, nah ini diperingati Hari Penglihatan Sedunia. Di mana di bulan Oktober tahun 2024 ini jatuh pada tanggal 10 dengan tema Sayangi Mata Anak Kita. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah bersama narasumber spesial saya, ada Dr. Heronita Purnamasari, spesialis mata atau biasa disapa Dr. Nimas. Halo. Beliau biasa bertugas di RSUD Kota Madiun. Begitu ya, Dok? Betul. Apa kabarnya nih, Dok? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah mau mampir nih di podcast Kawan Diska. Ya, sama-sama. Senang bisa dapat kesempatan seperti ini. Oh yes, kita juga senang kok, Dok. Baik, nah Dok, dalam rangka peringatan Hari Penglihatan Sedunia nih, Dok. Kenapa sih penting bagi kita itu untuk menjaga kesehatan mata? Sampai diperingati nih setiap tahunnya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Sari Cantik. Iya. Jadi memang ya, mata itu adalah salah satu indera ya, yang mungkin bisa dibilang sangat penting, cukup penting, atau bahkan bagi sebagian orang paling penting ya. Karena sering juga disebut mata adalah jendela dunia ya. Kita bisa melihat indahnya dunia dari mata yang kita miliki, dan alhamdulillah kita diberi rezeki dua mata ini, kanan dan kiri ya. Yang mana kondisinya kadang tidak selalu sama antara mata kanan dan kiri. Jadi kenapa kita selalu diingatkan untuk setiap tahunnya untuk selalu menjaga kesehatan mata kita. Dan untuk tahun ini temanya adalah menjaga sayangi mata anak kita ya. Nah, Dok, dalam peringatan Hari Penglihatan Sedunia ini kan temanya sudah disampaikan dokter tadi. Sayangi mata anak kita. Gimana nih, Dok, menjaga kesehatan mata anak di era gempuran digitalisasi gadget ini ya? Gimana ya, nih, Dok? Memang luar biasa memang ya perkembangan akhir-akhir ini ya, era digital ya. Saya juga punya job desk tambahan ini sekarang ya. Setiap hari kalau ada yang periksa, apalagi anak-anak, pasti menanyakannya adalah, ini pasti karena HP ya, ini pasti karena sekolahnya di rumah ya pakai komputer. Itu sering sekali seperti pertanyaan seperti itu ya. Jadi sebenarnya menjaga kesehatan mata itu banyak Mbak yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dulu nih ya. Karena mata kita itu juga membutuhkan vitamin. Seperti halnya organ lainnya, kita membutuhkan vitamin, mineral ya. Kemudian protein pun bahkan kita membutuhkan. Jadi kebiasaan untuk makan dengan gizi seimbang itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita harus menjaga higienitas juga ya. Jangan sampai kita sering mengucek-ngucek mata dalam kondisi tangan masih kotor seperti itu ya. Itu juga pasti akan mengganggu kesehatan mata. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menerapkan pola hidup sehat lainnya. Misalnya kebiasaan membaca ya. Kebiasaan membaca yang terlalu dekat atau yang terlalu lama ya. Itu bisa menyebabkan banyak gangguan mata ya. Yang paling sering itu seperti mata lelah ya. Kemudian mata kering, itu banyak sekali memang kita jumpai akhir-akhir ini. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kita ada keluhan mata, tentunya ya jangan lupa untuk segera memeriksakan gitu. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan untuk mengenali gejala pada mata kita. Apabila dirasakan ada kelainan atau ada keluhan, ya memang harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Nanti selanjutnya untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Oke, tapi normalisasi nih, kadang orang tua menormalisasi anak itu diberikan gadget nih, Dok ya. Nah, tapi atau di umur berapa sih, Dok, anak itu boleh terpapar sinar ini dari monitor gitu-gitu, Dok? Ya. Oke, jadi kalau gadget ya, kita bicara tentang gadget ini sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang memang cukup berbahaya untuk mata. Yang pertama, gadget itu sendiri memang mengeluarkan sinar radiasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pencahayaannya ya. Pencahayaannya itu kalau terlalu terang atau mungkin justru terlalu gelap, itu juga tidak baik untuk kesehatan mata.
Kemudian yang ketiga adalah frekuensinya atau lamanya, nah durasinya itu yang harus benar-benar kita jaga gitu ya, harus kita jaga. Kadang-kadang sebenarnya tidak pengaruh anak itu mau umur awal misalnya ya, diberi misalnya masih usia 5 tahun kemudian diberikan gadget, asal selama dia tidak terlalu banyak, misalnya hanya 1 menit 2 menit it's okay gitu ya. Atau orang tua misalnya itu tidak ini, tapi yang penting adalah frekuensinya itu, durasinya itu gitu. Dan yang seperti kita tahu ya, kalau anak-anak mungkin karena sekarang kan HP itu fungsinya sudah berubah ya, bukan sebagai alat komunikasi lagi, sebagai alat hiburan mungkin ya. Nah itu yang kadang membuat kita itu jadi terlena ya, jadi terlena, sehingga tidak lagi sebagai fungsinya hanya sebagai alat komunikasi, tapi ya itu tadi untuk scrolling, belanja ya, mungkin melihat film, main game. Nah itu yang harus dibatasi karena sinarnya itu tadi. Yang kedua adalah pancaran keterangannya, dan yang ketiga biasanya ini ya, kalau kita itu terlalu lama menggunakan gadget atau baik itu laptop, HP, itu kadang kita itu terlalu fokus sehingga kadang mata lupa berkedip seperti itu. Okay. Nah itu membuat permukaan bola matanya jadi cepat kering gitu, dan matanya jadi cepat lelah gitu. Itu yang harus diwaspadai. Tapi tadi disampaikan tadi ya sama dokter Nimas, ada durasi. Nah, maksimal durasinya itu berapa sih dok seharusnya nih? Ya, jadi kita ada rumus nih, 20, 20, 20 ya. Jadi selama 20 menit ya, mata itu harus kita istirahatkan selama 20 detik untuk melihat jarak jauh 20 kaki. 20 kaki itu 6 meter lebih lah ya gitu. Jadi setiap kali kita itu misalnya beraktivitas dekat, beraktivitas entah itu membaca HP, laptop, komputer, atau membaca buku pun, kalau zaman dulu belum ada gadget ya, membaca buku pun itu 20 menit itu mata harus diistirahatkan untuk melihat jauh gitu ya, untuk melihat jauh sejauh 20 kaki minimal. Jadi boleh lebih jauh lagi, boleh selama minimal 20 detik. Itu rumusnya 20-20-20. 20-20-20. 20 lihat nanti 20 detik harus istirahat. Minimal 20 detik. 20. Mau 1 menit juga boleh. Oh gitu. Kalau kerja dok, dituntut kerja harus ini segera gitu. Ya, beda lagi ya dok. Ya 20 menit, tetap 20 menit 20 detik, minimal 20 detik. Minimal 20 detik ya. Tinggal gitu. Maksimal 20 menit, istirahat minimal 20 detik dalam jarak minimal 20 kaki. Nah, kalau ada yang ini dok, mau yang jawab nih, kan sudah pakai kacamata anti radiasi. Nah, gimana nih dok? Jadi kalau kacamata anti radiasi itu sebenarnya kan dia hanya menyaring sinar ya, ada sinar biru namanya ya, yang kadang ada anti radiasi bisa menyerap sinar biru seperti itu. Jadi kalau untuk itu boleh saja dipergunakan silahkan, tapi kan itu sekali lagi ya bahwa bahayanya itu bukan hanya dari sinar biru itu saja gitu, tapi ada bahaya yang lain juga ya. Tingkat keterangan yang terlalu terang itu juga bisa membuat juga bisa membahayakan mata. Terlalu gelap juga bisa membahayakan mata. Demikian juga durasi. Jadi walaupun sudah memakai kacamata anti radiasi pun tetap aturan itu harus berlaku. Gitu. Tetap 20 tadi ya, ya betul. Dok. Nah, tapi selama ini nih dok, kasus yang terjadi pada anak-anak tentang penglihatan ini yang paling besar apa sih dok? Karena kan kita sebagai orang tua ini taunya kan nanti kalau main HP terus matanya minus. Nah, di balik itu apa nih dok? Ya, sebenarnya memang kalau untuk sampai saat ini masih yang paling besar adalah gangguan refraksi ya. Gangguan refraksi itu tadi ada yang mata minus, silinder, plus itu adalah gangguan refraksi. Jadi memang kasus paling besar masih gangguan refraksi karena ini memang sangat berhubungan dengan pola hidup atau gaya hidup, itu sangat berhubungan. Jadi anak-anak khususnya selama ini kan sudah sering dilakukan screening ya. Alhamdulillah saya lihat di kota ini sudah screening untuk anak-anak sekolah itu sudah cukup bagus ya. Sehingga banyak terjaring gitu ya, banyak terjaring yang ternyata dia memang ada kelainan refraksinya. Itu yang pertama yang paling sering. Kasus yang kedua, kasus infeksi seperti misalnya konjungtivitis, itu infeksi mata ringan ya, atau infeksi mata yang lebih berat. Ada juga infeksi mata yang lebih berat itu seperti ulkus kornea, itu infeksi mata yang lebih berat. Kemudian selain kasus infeksi, memang ada beberapa itu yang faktor genetik ya, seperti glaukoma ya, glaukoma pada anak-anak itu sudah ada.
kemudian tumor seperti itu juga ada. Oh, itu karena bawaan mungkin ya? Ya, kalau itu memang karena faktor genetik. Oke, tapi ada nggak sih dok ciri atau gejala nih untuk mengetahui kalau anak kita itu mengalami gangguan penglihatan? Karena kan sebagai orang tua kadang ya nggak peka gitu ya, dok. Betul. Ada ya. Jadi kalau anak-anak itu biasanya yang paling sering ya yang kita jumpai itu yang pertama, dia kalau sudah memasuki usia sekolah itu biasanya gitu. Kalau duduknya dapat giliran paling belakang biasanya suka maju-maju tuh ke papan tulis gitu ya. Itu sudah harus dicurigai ya. Itu pasti ada kelainan pada matanya ya. Nah, itu kelainan refraksi atau kelainan yang lain. Terus yang kedua, anak biasanya sering memicingkan mata. Jadi kalau untuk melihat tuh gini, matanya dipicingkan atau dikerip-kerip yang orang Jawa bilang ya. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa anak itu ada kelainan refraksi. Jadi memang kadang miop atau kelainan refraksi yang minus itu ya, mata minus, itu seringkali bisa diatasi dengan, apalagi pada anak-anak ya, yang mereka daya akomodasinya masih bagus, itu bisa diatasi dengan cara memicingkan mata. Jadi mereka kalau memicingkan mata, melihatnya lebih jelas gitu, sehingga itu menjadi kebiasaan mereka. Jadi kalau ada anak-anak Anda ya yang kok melihatnya sambil matanya kerip-kerip gitu, nah itu harus diperiksakan gitu ya. Kemudian yang di awal-awal biasanya matanya sering merah dan sering berkedip-kedip. Nah, itu gejala awal biasanya karena mata kering seperti itu ya. Oke, jadi harus nih orang tua harus aware gitu ya, dok ya, lebih aware lagi, apalagi kalau anak-anaknya diberikan gadget sendiri gitu ya. Sekarang kan ya karena tuntutan pendidikan juga gitu ya, dok ya, diberikan harus pakai gadget gitu ya. Boleh saja sebenarnya, kalau saya sih tidak melarang sama sekali, tapi ya itu tadi prinsip 20-20-20 itu harus diterapkan. Dan ini sebenarnya tidak hanya pengetahuan untuk anak-anak saja ya, tapi juga selain untuk orang tua, mungkin juga untuk guru-guru di sekolah. Jadi memang harus diingatkan anak-anak itu ya, misalnya memang tuntutan pelajaran atau menggunakan gadget ya, sebaiknya itu diingatkan setiap 20 menit, ayo istirahat dulu semuanya gitu ya. Jadi kalau saya sih masukannya seperti itu. Tetap ya 20-20-20. Nah, dok, tadi disampaikan untuk memeriksakan apalagi kalau ada gangguan gitu ya, dok. Tapi sebenarnya orang tua perlu nggak atau kita penting nggak sih memeriksakan mata kita secara berkala meskipun tidak ada gejala mungkin, dok? Ya. Ada beberapa yang memang perlu memeriksakan ya kesehatan secara berkala, karena memang ada beberapa penyakit mata itu yang sifatnya sebenarnya adalah keturunan ya. Misalnya pada sakit mata seperti glaukoma ya. Glaukoma itu faktor keturunannya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya ya yang sudah ketahuan nih ada glaukomanya, ada baiknya anak-anaknya terutama ya itu memeriksakan secara rutin berkala sehingga bisa terdeteksi secara dini, karena glaukoma seperti kalau kita ketahui itu seringkali disebut sebagai pencuri penglihatan. Kadang-kadang kenapa dia disebut pencuri penglihatan? Karena gini Mbak Sari, mereka kadang tidak bergejala sama sekali gitu. Kalau yang bergejala biasanya justru cepat ketahuan. Gejalanya misalnya matanya sering kemeng, kemudian kalau melihat lampu di sekitarnya seperti ada pelangi. Nah, itu bergejala. Biasanya kalau ada gejala seperti itu justru pasien lebih aware ya. Orang tua juga lebih aware. Tapi kalau tidak ada gejala, nah itu yang seringkali sudah ketahuan dalam tahap lanjut gitu. Nah, makanya kalau misalnya ada keluarga ya yang ada riwayat glaukoma, apalagi glaukomanya itu adalah glaukoma karena faktor bawaan ya, bukan karena penyakit yang lain, boleh anak-anaknya mungkin ya, putra-putranya atau bahkan cucu-cucunya kalau sudah punya cucu itu dilakukan screening. Oke, jadi memang memeriksakan mata secara berkala itu perlu ya, dok, meskipun tidak ada gejala, karena tadi takutnya kalau yang tidak ada gejala ini malah lebih parah lagi. Betul. Gitu ya, dok. Nah, dok, untuk tetes mata, ini kan kita sering nih beli secara bebas gitu lah ya, dok. Tapi sebenarnya penggunaannya sendiri harus dengan resep dokter atau memang boleh bebas gitu, dok? Begini, kalau untuk tetes mata itu ada beberapa yang boleh digunakan secara bebas ya. Ada yang memang harus digunakannya hanya boleh secara terbatas. Nah, itu sebaiknya tetap harus dikonsultasikan dulu kepada dokter ya. Karena banyak sekali memang kasus-kasus yang justru semakin memberat
diakibatkan oleh pemakaian tetes mata yang tidak tepat. Seperti itu ya. Jadi memang harus hati-hati ini ya. Kalau seringkali memang sakit matanya merah gitu ya. Terus dulu pernah mata merah dikasih ini gitu ya, sembuh gitu. Nah, suatu saat merah lagi, ternyata merahnya berbeda dengan merah yang dulu gitu kan. Kemudian menggunakan tetes yang sama, dan pada beberapa kasus bukannya semakin membaik, justru semakin parah gitu. Tapi ada memang tetes-tetes mata yang boleh digunakan secara jangka panjang ya, dan digunakan terus-menerus, itu boleh. Ada beberapa jenisnya. Nah, tapi kan tidak semua orang awam mengetahui itu. Betul. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Nanti mungkin kalau saya biasanya saya beritahu kepada pasien, kalau misalnya memang nanti dengan ada tetes-tetes tertentu yang dengan menggunakan ini lebih nyaman, ini tetes bisa digunakan jangka panjang. Apabila memang sudah diberitahu seperti itu, boleh. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan seperti itu, ya sebaiknya tetap tidak menggunakan dengan sembarangan ya. Oke, jadi jangan pakai tetes mata secara sembarangan gitu ya dok, karena kita mungkin sama gejalanya merah, tapi ternyata berbeda, ada kelainan-kelainan lain yang kita sendiri juga mungkin kurang tahu gitu ya. Nah, itulah pentingnya melakukan pemeriksaan ke dokter. Nah dok, kita ke mitos atau fakta nih dok. Iya. Makan banyak wortel sejak kecil bisa terhindar dari mata minus atau gangguan mata lainnya. Gimana Terhindar nih, ya? Mitos mungkin ya. Oke. Soalnya gini, sebenarnya wortel itu memang banyak mengandung vitamin ya, vitamin yang baik untuk mata. Betul. Vitamin A ya, vitamin C, vitamin E, kemudian beta karotin ya, bagus itu memang untuk kesehatan mata, bagus. Tapi kalau untuk mencegah mata minus itu tidak hanya bisa dengan mengkonsumsi wortel saja gitu. Jadi mau mengkonsumsi wortel seberapa banyak pun, tapi kalau pola hidup kita tetap tidak baik, atau misalnya memang dia ada memang panjang bola matanya lebih panjang sehingga dia memang ada minusnya, tidak akan menghilangkan minusnya itu gitu ya. Jadi tetap tidak akan bisa menghilangkan minusnya wortel itu. Kemudian yang kedua, kalau untuk mencegah hanya dengan wortel saja juga tidak bisa. Dan yang ketiga, tidak bisa sembuh ya, itu tadi kalau minus dengan wortel pun tidak bisa sembuh. Dan sebenarnya tidak hanya wortel loh Mbak Sari. Makanan apa aja nih dok yang bikin mata kita itu lebih sehat? Selain makanan gratis ya dok ya. Kalau wortel terus setiap hari kan bosen juga ya. Jadi sebenarnya boleh banyak makanan-makanan yang bagus untuk kesehatan mata ya. Sayuran hijau itu baik ya. Kemudian buah-buah yang banyak mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, itu kan sifatnya antioksidan ya. Jadi itu juga baik untuk kesehatan mata pun baik ya. Bahkan protein-protein seperti misalnya ikan ya, yang banyak mengandung omega, itu juga bagus untuk kesehatan mata kita gitu ya. Jadi tidak hanya selalu harus tiap hari wortel gitu. Boleh dikombinasi dengan sayur-sayur lainnya, boleh ya. Dan juga jangan sampai hanya mengkonsumsi wortel saja terus tidak mengkonsumsi sumber gizi yang lainnya gitu. Karena tidak hanya wortel ya yang mencukupi untuk mineral, vitamin dan ini. Kita juga perlu serat, kita juga perlu protein ya, kita juga perlu mineral gitu yang tidak hanya bisa didapatkan dari satu jenis makanan saja. Oke, itu tadi ya ibu-ibu ya. Nah, jangan paksa anaknya makan wortel aja gitu ya. Tapi makanlah sesuai isi piringku gitu ya dok. Nah, mitos fakta kedua nih dok. Anak belajar atau membaca di tempat yang gelap atau kurang cahaya bisa berbahaya bagi mata. Oh ya, fakta itu. Oke, gimana dok? Jadi itu tadi ya saya sudah sempat sedikit singgungnya. Jadi kalau kita itu membaca di tempat gelap, itu mata itu akan melakukan akomodasi namanya ya. Jadi mata kita itu punya kemampuan namanya kemampuan berakomodasi. Jadi menggembungkan, menginikan lensanya ya. Nah, kalau kita itu membaca di tempat gelap, otot akomodasi itu bekerjanya lebih maksimal, lebih berat gitu. Jadi itu akan memicu mata lelah ya. Kalau membaca di tempat gelap, matanya akan cepat lebih lelah gitu. Dan mata lelah itu kalau dibiarkan ya, itu akan membuat ototnya itu tadi menjadi kaku. Sehingga itu tadi muncul seperti mata minus. Itu bisa muncul karena itu pun juga bisa. Oke, jadi memang fakta ya. Makanya kalau membaca jangan di tempat yang gelap. Nah, mitos fakta yang selanjutnya nih dok. Mata anak minus itu turunan dari orang tua. Oh ya, fakta. Ya, fakta ya dok? Iya betul. Jadi memang gini, mata minus itu memang ada dua faktor ya. Yang pertama faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor gaya hidup.
Kenapa faktor keturunan? Jadi memang pada orang yang matanya minus, itu panjang bola matanya itu biasanya lebih panjang daripada orang normal. Sehingga dia bayangannya makanya jatuhnya di depan retina gitu. Dan itu bisa diturunkan. Coba kalau orang tuanya tinggi, kan anaknya juga tinggi ya gitu. Rata-rata sih ya, rata-rata gitu. Orang tuanya pendek, anaknya juga pendek, rata-rata seperti itu. Nah, sama. Ketika orang tuanya itu memang memiliki panjang bola mata yang lebih panjang daripada normal, tidak menutup kemungkinan anaknya pun juga bisa memiliki panjang bola mata yang lebih panjang daripada normal. Dan itu faktor yang tidak bisa dicegah gitu ya. Jadi memang mata minus, apakah itu ada faktor keturunan? Iya, betul, fakta. Dan itu tidak bisa dicegah. Tapi ada faktor yang kedua yang namanya adalah faktor akomodasi itu tadi. Nah, faktor akomodasi ini dipengaruhi oleh gaya hidup. Jadi kebiasaan membaca yang terlalu dekat ya, kebiasaan membaca di tempat gelap, kemudian kebiasaan membaca yang terlalu lama tanpa mengistirahatkan otot matanya, itu bisa membuat otot matanya itu kaku, sehingga muncul gangguan refraksi, dan itu sifatnya bisa dicegah gitu ya. Jadi itu sifatnya bisa dicegah. Tapi kalau dikatakan apakah memang itu faktor keturunan? Ya betul, faktor keturunan. Fakta ya, kalau Fakta. itu faktor keturunan bisa diturunkan ke anaknya. Tapi kalau ini dok, selama hamil kan kita pasti ada USG dan lain-lain gitu ya. Itu bisa dilihat nggak dok dari hasilnya itu? Oh, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Karena kalau USG kehamilan ya, ini kalau USG kehamilan itu kan kita secara global ya. Secara global untuk mata itu kita kecil sekali. Jadi belum bisa diukur panjang bola matanya apakah ini termasuk yang panjang, termasuk itu belum bisa ya. Kecuali kalau sudah lahir ya, sudah lahir atau sudah dewasa seperti ini bisa kita mengukur panjang bola mata dengan alat USG itu bisa, atau dengan ada beberapa alat yang lain itu bisa. Tapi kalau masih di dalam janin kita masih belum bisa mengukur apakah panjang bola matanya ini termasuk panjang, apakah nantinya dia akan minus atau tidak dengan USG. Sampai saat ini memang teknologinya belum sampai ke sana. Tapi nggak tahu ya nanti kalau beberapa tahun ke depan ya. Iya betul. Di era digitalisasi. Iya betul. Siapa tahu semakin lama semakin canggih mungkin sudah bisa. Oke, kemudian kalau sudah berkacamata nih dok, tapi tidak rutin dipakai, bisa bikin minusnya tambah. Itu satu faktor. Oh, fakta. Fakta ya? Fakta. Jadi kalau tidak, nah ini banyak sekali ya kasus seperti ini. Jadi memang masih ada di beberapa masyarakat kita itu yang mereka persepsinya nanti kalau pakai kacamata minusnya tambah gitu. Loh kalau nggak pakai kacamata minusnya semakin tambah. Itu harusnya memang seperti itu. Jadi mereka takut pakai kacamata karena nanti kalau pakai kacamata minusnya semakin tambah. Loh memang kalau minus itu mau dipakai karena dia apalagi anak-anak ya di usia pertumbuhan itu pasti nambah ya. Nah, tapi kalau tidak dipakaikan kacamata, selain minusnya itu nambah, biasanya terjadi namanya mata malas. Jadi mata malas itu mau ditambah sampai ukuran seberapa pun jadinya tidak bisa maksimal gitu. Nah, itu kan sayang sekali ya. Jadi misalnya tadinya dia harusnya menggunakan minus setengah misalnya ya, kemudian sudah bisa maksimal, tapi kacamatanya tidak pernah dipakai. Karena takut nanti kalau pakai kacamata minusnya tambah. Nah, beberapa tahun kemudian karena matanya tidak mendapatkan penglihatan yang maksimal, akhirnya mata itu jadi malas bekerja gitu. Nah, nanti beberapa tahun kemudian dicek lagi minusnya nggak cuma setengah, ditambahin sampai minus 1 masih belum bisa maksimal, sampai minus 1,5 tidak bisa maksimal. Jadi akhirnya itu jatuh yang namanya adalah mata malas. Jadi mau dikasih ukuran berapapun jadi tidak bisa maksimal. Nah, itu sayang sekali kalau sudah sampai seperti itu ya. Jadi kalau memang disarankan menggunakan kacamata, ya dipakai aja kacamatanya, nggak apa-apa, nggak perlu takut nambah gitu ya. Nambah kalau masih bisa dikoreksi itu masih lebih bagus daripada nambah tapi tetap tidak bisa maksimal. Tapi kalau udah pakai kacamata, dia bisa normal kembali nggak dok? Atau memang harus kalau minus ada lasi gitu-gitu? Ya, jadi gini kan mata gangguan refraksi itu ada plus ada minus ya. Nah kalau pada anak-anak ya di usia pertumbuhan, untuk mata plus itu masih bisa hilang. Anak-anak ya, bukan dewasa, bukan plus pada dewasa ya. Usia ya. Ya, plus pada anak-anak itu masih bisa kemungkinan untuk hilang. Karena kalau plus itu kan dia bayangannya itu jatuhnya di belakang retina, ya masih di belakang retina. Itu biasanya karena bola matanya belum berkembang secara maksimal. Nanti ketika dia bertumbuh semakin tinggi, panjang bola matanya semakin panjang, dia bisa saja bayangannya akhirnya jatuh tepat di retina atau bisa menjadi
hilang ya, apalagi kalau plusnya hanya sedikit, itu biasanya bisa hilang kalau plus. Tapi kalau minus berbeda, justru kebalikannya. Kalau minus itu bayangannya sudah jatuh di depan retina. Jadi ketika matanya itu dia semakin tumbuh semakin tinggi, panjang bola matanya semakin panjang, bayangannya semakin menjauh, semakin jauh dari retina. Akhirnya bisa pasti nambah gitu. Makanya selalu kalau minus itu apakah selalu nambah? Ya, untuk masih usia pertumbuhan dia selalu nambah. Nah, kalau untuk menghilangkan bagaimana? Kalau minus itu tidak bisa hilang memang, kecuali dengan tindakan operasi ya, yang kita sering kenal sekarang seperti LASIK, seperti itu. Oke, jadi memang untuk bagi anak-anak untuk minus tadi memang tidak bisa sembuh sendiri ya, meskipun pakai kacamata ya, Dok. Iya. Nah, apalagi kalau nggak pakai kacamata nih ya. Iya, semakin parah. Semakin parah. Sudah disuruh pakai kacamata, tapi kacamatanya taruh. Ini juga memperparah gitu. Atau dipakai tapi nggak dipakai di mata, dipakai di baju. Karena saya di sini ya. Pakai di kepala ya. Saya merasa gimana gitu ya. Oke, Dok, sebelum kita akhiri nih, mungkin ada pesan yang dapat disampaikan nih untuk masyarakat dalam menjaga kesehatan mata yang tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk dewasa gitu. Oke ya, jadi memang kesehatan mata itu, menjaga kesehatan mata itu sifatnya tidak instan ya. Jadi harus dengan kebiasaan ya, kebiasaan makan yang baik ya, kebiasaan menjaga kebersihan, kebiasaan untuk membaca dengan postur yang baik ya, membaca sambil duduk, tidak sambil tiduran ya. Terus arah lampu sebaiknya dari belakang ya, tidak dari depan gitu, karena kalau dari depan itu akan mengganggu penglihatan kita juga gitu ya. Kemudian selain itu adalah yaitu meningkatkan awareness itu, dan itu sifatnya tidak instan, memang harus kita biasakan ya, kita kenali, kita latih, kita biasakan sehingga itu nantinya akan menjadi kebiasaan. Ini ada pertanyaan nih, Dok. Dari mata turun ke hati, atau paksa nih, Dok? Ini kayaknya pengalaman ya. Dari mata turun ke hati, apakah pengalaman? Apakah pengalaman? Apakah sakit mata bisa menjadi sakit hati nih, Dok? Oh ya. Karena lihat matanya yang lain. Itu kalau di luar kesehatan ya, tentang perasaan saya kurang tahu. Mungkin Mbak Sari lebih tahu ya. Tapi gini, kalau untuk dari dunia kesehatan, apakah antara mata dan hati itu hati liver atau hati jantung ya? Nah, jantung atau liver? Nah itu mungkin kalau gambarnya sih di sini ya, jadi mungkin jantung ya gitu. Itu ada hubungannya loh gitu. Jadi gini, hipertensi ya, kan jantung sering hubungannya dengan hipertensi ya. Hipertensi itu bisa mempengaruhi kesehatan mata juga gitu. Baru tahu. Tetap ada hubungannya ternyata ya. Tetap ada hubungannya. Memang tidak secara langsung ya, tapi itu bisa bersifat kronis. Jadi memang bisa, kalau hipertensi itu nanti pembuluh kan melibatkan pembuluh darah, dan itu tidak hanya pembuluh darah di badan, di saraf mata kita itu juga banyak pembuluh darahnya, Mbak Sari gitu. Jadi biasanya kalau riwayat hipertensi sudah lama, itu pembuluh darahnya bisa menyempit gitu. Dan pembuluh darah menyempit ini juga sama sebenarnya seperti yang dari jantung. Kadang-kadang kalau tidak hanya hipertensi, tapi hipertensi plus kolesterolnya tinggi misalnya ya. Nah, itu plak itu tidak hanya terjadi di pembuluh darah besar. Itu juga bisa menyumbat di pembuluh darah kecil, termasuk di pembuluh darah mata. Sehingga mata kita itu akan kekurangan suplai, baik suplai oksigen, suplai makanan, seperti itu. Sehingga akan mempengaruhi saraf matanya gitu. Atau tekanan darah yang terlalu tinggi mendadak ya. Nah, tekanan darah yang terlalu tinggi mendadak itu juga bisa menimbulkan perdarahan spontan, seperti itu juga bisa. Berarti memang masih ada hubungannya ya? Iya, ada. Karena komplikasi itu tadi. Betul. Ya. Nah, Dok, biasanya kalau orang tua itu apa, Dok? Yang bola matanya yang putih itu, Dok? Katarak. Nah, katarak itu bisa juga pada anak-anak atau memang hanya untuk orang tua aja? Nah, katarak itu sebenarnya memang adalah penyakit orang tua kalau umumnya ya. Katarak pada umumnya, katarak yang paling sering itu adalah katarak senilis atau katarak karena faktor usia. Tapi ada juga yang namanya katarak kongenital. Katarak kongenital itu katarak yang terjadi pada anak-anak ya, itu ada. Atau katarak juvenil. Katarak juvenil itu katarak yang terjadi pada remaja atau dewasa muda. Dan beberapa memang di Madiun sudah ada kok kasusnya ya. Tapi kalau katarak anak-anak biasanya kita tetap
kirim ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Tapi kalau katarak juvenile itu beberapa kali saya sudah menemui dan bisa kalau untuk itu kita tangani di di Madiun sudah bisa. Kemudian ada juga selain itu adalah katarak traumatika. Jadi katarak yang muncul karena mungkin pernah terbentur atau tersengat listrik ya, kesetrum, itu bisa menimbulkan katarak gitu. Dan ini Mbak Sari, nggak cuma itu. Kadang-kadang sekarang ini trennya ya katarak senilis itu tidak hanya yang tua-tua sekali loh. Sekarang ada usia 40-an, 50-an, itu sudah mulai muncul kataraknya ya. Itu memang sih di beberapa penelitian ada hubungannya dengan penyakit diabetes ya, DM, dan penyakit hipertensi. Itu bisa membuat kataraknya itu muncul lebih cepat daripada pada orang yang tidak menderita penyakit itu. Oke, tapi berarti setiap orang ini nanti ada pasti muncul gitu ya dok? Nah, bisa jadi gitu betul, maksudnya? Ya. Jadi ada orang yang memang kataraknya muncul lebih awal, lebih cepat, ada yang tidak ya. Jadi secara alamiah gitu ya, lensa mata kita itu semakin lama akan semakin keruh gitu ya. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Itu faktornya banyak. Yang pertama, negara kita adalah negara tropis yang banyak terkena sinar matahari ya. Apalagi di Indonesia ini mereka yang hidupnya di pantai itu resiko kataraknya lebih tinggi daripada yang tidak banyak terpapar sinar matahari. Yang pekerjaannya di luar ruangan, nah itu juga resikonya lebih tinggi daripada yang bekerja di dalam ruangan. Selain itu faktor keturunan, biasanya pada orang-orang yang kataraknya munculnya itu awal, keturunannya munculnya juga awal. Biasanya seperti itu. Kemudian yang lain yaitu faktor-faktor mungkin pernah ada benturan ya, dan itu munculnya tidak langsung. Kalau benturan itu kadang-kadang benturannya hari ini muncul kataraknya 3 tahun kemudian, itu ada seperti itu. Atau pola makan dan pola hidup yang tidak sehat ya. Itu tadi merokok, kemudian tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, itu pasti akan membuat perubahan lensanya itu lebih cepat. Oke, tapi kalau setelah operasi nih dok, kadang kan di media sosial itu kan setelah operasi katarak ternyata nggak bisa langsung melihat. Nah, ini sebenarnya gimana sih dok? Okay. Apakah memang habis operasi langsung dijreng gitu? Ya, jadi gini ya, yang mempengaruhi penglihatan itu tidak hanya lensa ya. Dari depan ada yang namanya kornea. Kornea itu bagian hitam mata kita itu yang paling depan. Jadi dia sifatnya harusnya bening seperti kaca gitu ya. Itu kornea. Yang kedua, media yang lainnya yang lebih tengah lagi adalah lensa. Ya, di belakangnya ada lensa itu tadi yang kalau keruh kita sebut sebagai katarak. Nah, kemudian di belakangnya lensa itu masih ada lagi isi bola mata kita itu adalah gel. Nah, gel itu juga dia akan dilewati cahaya sebelum cahaya itu jatuh ke retina atau ke saraf matanya ya. Jadi syarat untuk supaya penglihatan kita itu bisa baik ya, itu korneanya harus jernih, lensanya harus jernih, vitreus atau gel matanya harus bersih, harus jernih, dan retinanya harus normal gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya itu memang hanya katarak saja, setelah dioperasi katarak, kalau korneanya bagus, vitreusnya bagus, saraf matanya bagus ya bisa langsung melihat gitu ya. Tapi ada juga beberapa itu yang masalahnya tidak hanya di kataraknya saja, tidak hanya di lensanya saja. Mungkin sudah ada masalah di korneanya, mungkin sudah pernah kena bekas-bekas luka mungkin, atau korneanya sendiri memang tidak jernih, itu bisa. Atau vitreusnya, badan gelnya memang sudah tidak jernih, itu pernah terjadi perdarahan misalnya seperti itu. Atau saraf matanya, ya saraf matanya itu juga bisa rusak karena berbagai hal itu tadi, sakit gula, hipertensi, kan bisa merusak saraf matanya ya. Jadi kalau masalahnya itu tidak hanya kataraknya, ada masalah yang lain. Dengan dioperasi katarak memang tidak menyelesaikan semua masalahnya gitu. Tapi memang masalah itu harus kita selesaikan dari depan gitu. Karena kita kalau ada kataraknya, saraf matanya belum bisa ini mau kita lihat pun masih belum bisa kelihatan karena masih ketutup dengan kataraknya. Jadi harus dari depan kita pastikan dulu korneanya baik, kemudian lensanya kita pastikan dulu kataraknya sudah hilang, baru bisa kita lihat apakah gel matanya atau saraf matanya bagaimana kondisinya. Oke, itulah pentingnya kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya dok. Ya, gaya hidupnya juga harus sehat. Betul. Karena ternyata pengaruh sekali ya gaya hidup itu terhadap organ-organ kita, tidak termasuk.
Nah, ada yang tanya-tanya gini dok, mata minus, kenapa ibu hamil yang punya mata minus tidak boleh melahirkan normal? Oke, sebenarnya bukan tidak boleh ya. Ya, ini sering juga, masih sering. Jadi seperti ini, orang dengan mata minus ya, itu kan panjang bola matanya lebih panjang ya. Karena dia panjang bola matanya lebih panjang, beberapa atau kadang-kadang ya sekitar sekian persen itu saraf matanya atau bagian retinanya itu menjadi lebih tipis gitu. Nah, ketika saraf mata itu lebih tipis, itu ada resiko namanya ablasio retina. Ablasio retina itu lapisan saraf matanya itu robek sehingga akhirnya lapisannya itu lepas, atau kalau orang Jawa itu bilangnya ngelotok gitu ya. Nah, gitu. Itu karena terjadinya robekan. Nah, sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan faktor persalinan atau kehamilan. Sebenarnya tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi, tapi ada yang namanya faktor resiko. Faktor resiko untuk terjadinya ablasio retina atau terjadinya yang saya ceritakan saraf matanya lepas itu ada beberapa. Yang pertama, mata minus. Itu adalah salah satu faktor resikonya. Yang kedua, kondisi saraf matanya itu sudah tipis. Nah, itu juga faktor resiko. Kemudian yang ketiga, dia pernah mengalami operasi mata ya, misalnya operasi katarak atau mungkin pernah trauma sehingga ada dilakukan operasi, itu juga resikonya lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada keluhan floaters namanya. Floaters itu seperti benda-benda terbang yang kita lihat, itu adalah sebagai salah satu tanda ada gangguan di vitreous. Nah, itu juga menjadi faktor resiko. Kemudian yang kelima, faktor resiko selanjutnya adalah yang keluarganya sudah pernah mengalami ablasio retina ya, entah bapaknya, ibunya, saudara kandungnya, atau mata sebelahnya pernah mengalami ablasio retina, itu pas dia memiliki faktor resiko yang lebih tinggi. Nah, kalau faktor resiko ini semakin banyak, berarti resikonya semakin tinggi gitu. Dan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan persalinan. Jadi kalau orang sudah memang punya faktor resiko, mau melahirkan normal, mau melahirkan sesar, atau bahkan tidak ada apa-apa, tiba-tiba bangun tidur saraf matanya lepas atau terjadi ablasio, itu pun bisa gitu. Jadi kalau sudah punya faktor resiko tinggi, melahirkan dengan cara sesar pun tidak akan menjamin bahwa tidak terjadi ablasio. Tetap bisa terjadi karena banyak kasus justru tidak ada apa-apa, tiba-tiba bangun tidur kok penglihatannya kabur. Nah, itu karena terjadi ablasio itu tadi. Tapi memang ada baiknya kalau misalnya memang sudah punya mata minus ya, kemudian apalagi ada keluhan misalnya floater seperti itu, boleh kita periksakan kondisi saraf matanya untuk kita pastikan apakah saraf matanya ini memang sudah ada penipisan atau belum, seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu misalnya ada penipisan, oh berarti sudah lebih aware, oh saya punya faktor resiko yang lebih tinggi gitu. Jadi nanti kalau sudah aware itu kita akan bisa lebih mudah mengenali apa yang harus kita lakukan ketika terjadi keluhan seperti apa. Ini juga berarti bagi ibu hamil juga perlu juga memeriksakan matanya juga ya dok. Ya, sebenarnya tidak harus dalam kondisi hamil ya. Oh. Tidak hamil pun boleh. Boleh. Tapi memang yang selama ini yang terjadi kebanyakan ya, mereka itu memeriksakannya ketika sudah mau melahirkan, karena itu tadi boleh nggak lahiran normal gitu ya. Jadi untuk mengecek faktor resiko itu tadi sebenarnya tidak harus dalam kondisi hamil ya, boleh dalam kondisi tidak hamil pun tidak apa-apa, justru mungkin lebih nyaman ya. Yang penting dalam kondisi santai, tidak terburu-buru karena memang pemeriksaannya cukup lama. Oh gitu. Tapi kalau untuk mata silinder nih dok, ya. Ada pertanyaan. Untuk mata silinder itu apa memang tidak bisa sembuh? Nah, kalau silinder ini kan ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya mata silinder. Yang pertama adalah permukaan kornea, ya. Yang kedua adalah lensa. Jadi dari lensanya, ya. Jadi kalau silinder ini memang cenderung masih bisa berubah-ubah. Tapi kita tidak bisa memastikan ini berubahnya ini berkurang atau bertambah gitu ya, kecuali dengan operasi. Karena apa? Karena misalnya mata kering itu bisa mengubah ukuran silinder ya, atau kita misalnya ada kelilipan nih terus diucek-ucek ya, ada bekas luka, itu bisa mengubah mata silindernya ya. Kemudian atau mungkin sudah mulai muncul katarak nih, di lensanya mulai muncul katarak, itu bisa saja merubah silindernya, bahkan silindernya jadi hilang atau mungkin jadi berubah, bertambah atau berkurang, itu bisa gitu. Jadi memang kita perlu menjaga permukaan bola mata kita ya, supaya tetap lembab ya, dengan cara mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung
vitamin A, vitamin C, vitamin E maupun omega ya, itu untuk mendukung supaya permukaan bola mata kita tetap lembab sehingga tidak banyak luka-luka yang terjadi di situ gitu. Gak cuma hati aja yang luka ya? Iya, mata juga bisa luka ya. Apalagi melihat dia sama matanya. Oke, apalagi nih dok yang bisa disampaikan pada masyarakat? Oke ya, untuk masyarakat yang ada di Kota Madiun khususnya ya, pokoknya jangan takut. Kalau ada keluhan mata, segera periksakan saja, jangan ditunda-tunda dan jangan takut ya untuk ke dokter. Anak-anak juga loh, nggak perlu takut. Dokter mata nggak bawa suntikan kok ya. Jadi diapakan, matanya cuma disenterin aja ya. Apalagi ketemu sama dokter nih, kan nggak boleh takut ya. Karena beliaunya sendiri kan juga humoris ya. Baik, terima kasih dokter atas waktu dan ilmunya hari ini. Senang sekali podcast Kawan Diska dikunjungi oleh dokter nih. Ya, sama-sama Mbak Sari. Semoga bermanfaat yang disampaikan ini untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kota Madiun. Baik, terima kasih dokter. Dan untuk para orang tua juga harus aware ya terhadap kesehatan mata anaknya. Tadi disampaikan oleh dokter Nimas, ada gejala ataupun tidak ada gejala. Nah ini wajib periksa secara berkala ya ke dokter mata. Oke, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Selalu jaga kesehatan dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Bye-bye.